Hari ini kita belajar masalah reaksi kimia dan persamaan reaksi. Ini juga masih bagian dari bab stoikiometri. Ada dua istilah anak-anak ya. Ada reaksi kimia, ada persamaan reaksi. Kalau reaksi kimia itu peristiwa. Misalkan ada zat A dicampur dengan zat B, membentuk zat C dan sebagainya, itu adalah peristiwa reaksi kimianya. Nah, dari peristiwa itu bagaimana mempelajari agar lebih mudah, itu digunakan simbol-simbol sebagai persamaan reaksi. Contohnya ini, ada dua larutan sama-sama nggak berwarna, saat dicampur, kok tiba-tiba menjadi kuning ya? Lah, peristiwa percampuran ini nggak warna kuning yang muncul, itu dikenal sebagai reaksi kimianya, anak-anak. Terus bagaimana simbol-simbol yang digunakan? Yang zat ini apa sih? Zat ini apa sih? Yang kuning apa ini? Terus simbolnya apa? Itu nanti dipelajari di persamaan reaksinya. Jadi ada dua ya. Ada reaksi sebagai peristiwanya, ada persamaan reaksi itu sebagai simbolnya. Itu yang kita pelajari. Masuk. Pernah lihat meme ini? Waktu buka IG, buka apa Pernah, gitu? Mister. Pernah. Ngerti Mas gambar ini, Mas? Ini tak ambil. Kok ada ya bukan dengan kimia ya? Tak ambil meme-nya. Ngerti maksudnya? Meme, Mister. Meme lain. Kalau ini dan ini biasa ya. Ada satu O ditambah jadi O2. Ah, biasa itu. Wajar. Matematika pun ya sama. Ada satu C, ada O-nya 2, ditambah jadi CO2, ya wajar. Tapi gitu, Rek. N-nya 2, H-nya 2, kok jadinya NH3? Kok bukan N2H2? Nah, itulah orang kimia. Di luar apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Jadi orang-orang aneh itu orang kimia. Gitu ya. Loh, mengapa kok jadi begini? Ternyata ada hubungannya dengan hukum dasar kimia. Ada hubungannya dengan persamaan reaksi. Begitu. Jadi pas hari ini kita belajar masalah persamaan reaksi. Ini anak-anak reaksi kimia dan persamaan reaksi. Yang pertama adalah ini. Gambar apa ya itu? Api. Api. Kompor yang menyala gitu ya. Saat anak-anak menyalakan kompor, pernah nggak memikirkan sebenarnya apa sih di dalam LPG kok bisa terbakar kayak begini? Gas. Gas apa Mas? Gas LPG gitu ya. Terus kalau udah terbakar jadi apa gasnya itu? Pernah terpikir begitu? Asap. Asap. Terus asapnya itu isinya apa aja? Pernah terpikir? Terus tak buat simbol. Simbolnya kayak apa nulisnya? Pernah memikirkan sampai sejauh itu? CO2 kayaknya, Mister. Insya Allah. Nah, itu kelanjutannya. Betul, Mas. Jadinya begini, Mas. Ada CO2-nya ya, bener ini ya. CO2. Nah, saat sampai masak, menggunakan LPG dan kompor nyala, ini adalah peristiwa kimianya, anak-anak. Ini adalah reaksi kimianya. Lah bagaimana simbolnya? Simbol-simbolnya itu dituliskan sebagai persamaan reaksi. Oleh orang kimia, salah satu gas yang ada di dalam LPG itu adalah gas metana. Itu salah satu gasnya, isinya banyak itu. Lah metana itu anak-anak rumusnya adalah CH4, ini rumus kimianya. Simbolnya metana itu ini CH4. Kalau di gambar molekul begini, C itu hitam, hidrogen itu putih, jumlahnya ada 4. Lah saat dibakar, ternyata satu molekul metana itu membutuhkan 2 molekul oksigen. Ini oksigen pertama, ini oksigen kedua, simbolnya adalah O2. Karena jumlahnya 2, dikasih angka 2 di depannya. Begitu. Saat dibakar berubah dia menjadi karbon dioksida, simbolnya ini, CO-nya 2, CO2. Berapa sih CO2 dihasilkan? Cuma 1 molekul, maka angka di depannya juga ada 1. Dan apa? Ada uap airnya, Mas, ternyata. Kalau ada metana dibakar, LPG dibakar, produknya ini, CO2 dan uap air. Ternyata uap airnya ada 2, H2O. H2O. Ada 2 molekul, maka ditulis sebagai 2H2O. Dibatasi dengan tanda panah. Ada sebutan, yang di sebelah kiri tanda panah itu dikenal sebagai zat reaktan, nyebutnya begitu.
Ya Mbak ya. Yang di sebelah kanan panah itu dikenal sebagai produk. Ini adalah zat yang direaksikan, ini adalah zat yang dihasilkan dari reaksi kimia. Apa tandanya? Dibatasi dengan tanda panah. Ada satu lagi yang terpenting di sini anak-anak. Bahwa atom-atom yang ada di sebelah reaktan dan di sebelah produk jumlahnya harus selalu sama. Coba cek, yang warna hitam ada berapa di kiri? 4. Satu. Yang di sebelah kanan ada berapa yang berwarna hitam? Satu. Satu. Yang berwarna putih ada berapa di sebelah kiri? 4. 4. Sebelah kanan ada berapa yang putih? 4. 4. Oh, Yang tapi merah merahnya beda. di sebelah kiri? 4. 4. Yang di sebelah kanan ada berapa? 4. 4. Selalu begitu anak-anak. Jumlah atom yang di reaktan harus sama dengan yang di sebelah produk. Itu ciri dari persamaan reaksi. Nah kemudian ini cara nulis lebih sederhana daripada nulis bunder-bunder gini, nggak karu-karuan ya, gambar kesuwen, ada simbol termudah. Kita tuliskan sebagai simbol senyawanya. Metana itu CH4, oksigen itu O2, CO2 itu karbon dioksida, dan sebagainya. Nah, di dalam penulisannya ada dua angka yang terus berbeda, anak-anak. Ada angka yang ditulis kecil dalam bentuk subscript ini. Ini nggak boleh berubah. CH4, 4-nya harus kecil nulisnya, ke bawah. Nggak boleh sejajar dengan 4. Ini baku cara menuliskan senyawa. Ada juga angka yang terus besar, sejajar dengan senyawanya. Ternyata nantinya berbeda. Jika tidak ada angka di depannya, artinya ada satu molekul. Berarti ini ada satu. Ada satu molekul CH4. Kalau ada 2, oh berarti oksigen ini ada 2. Maka di depannya perlu dikasih angka 2. Menunjukkan molekul pertama dan molekul kedua. Ada 2 molekul oksigen. Karena CO2-nya ada 1, berarti cuma ada 1 aja. 1 CO2. Ada 2 molekul air, maka ada 2 di situ. Angka-angka yang kecil ini anak-anak dikenal sebagai indeks. Ingat-ingat ya, angka kecil itu menunjukkan sebagai indeks. Indeks itu apa fungsinya? Menunjukkan jumlah atom di dalam senyawa. Jadi kalau CH4, C-nya selalu 1, hidrogennya selalu 4, nggak pernah berubah. Namanya metana itu begitu. C-nya 1, hanya 4. Oksigen ya sama, selalu O2, nggak pernah O3 dan sebagainya. CO2 ya sama, O-nya selalu 2, C-nya selalu 1. Ini namanya indeks. Lah, yang angka besar ini anak-anak, ada 2, ada 1, ada 2, itu dikenal sebagai koefisien. Lah, apa fungsinya koefisien? Menunjukkan ini, ada berapa sih molekul oksigennya? Oh, ada 2, maka koefisiennya 2. Ada berapa sih molekul airnya? Ada 2, maka angka koefisien juga 2. Indeks gak pernah berubah, kalau koefisien bisa berubah. Tergantung kondisi reaksi. Itu ya, di bersama reaksi ya. Ada istilah reaktan, ada istilah produk, jumlah atom reaktan dan produk selalu sama, ada istilah koefisien, ada istilah indeks. Ada pertanyaan sampai pengenalan ini dulu? Belum, lanjut. Ini anak-anak lebih detailnya ya. Ada koefisien yang angka di depan senyawa tadi. Ada indeks angka kecil-kecil menunjukkan jumlah atom. Ini nggak pernah berubah. Sebelah kiri panah ada reaktan. Sebelah kanan panah ada produk. Nah, kalau anak-anak ketemu kayak begini, di manapun ketemunya, boleh di buku, di internet, dan sebagainya, harus bisa membacanya anak-anak. Cara membacanya begini. Kalau nggak ada angka di tulis depan, artinya koefisiennya 1. Berarti membacanya 1 molekul C3H4. Gitu. C3H8. Plus ini, kalau di kiri bacanya adalah bereaksi dengan. Berarti 1 molekul C3H8 bereaksi dengan 5 molekul O2. Tanda panah itu bacanya adalah menghasilkan. Menghasilkan 3 molekul CO2 dan bacanya beda ya. Kalau plus yang di sebelah kanan bacanya dan.
dan 4 molekul air. Jadi cara membacanya begitu. 1 molekul C38 bereaksi dengan 5 molekul O2 menghasilkan 3 molekul CO2 dan 4 molekul H2. Begitu cara membaca persamaan reaksi. Ada yang ditanyakan? Tidak, sederhana masalah. Kan kimia itu gampang. Nah, apa sih hubungannya dengan bab sebelumnya, Nana? Ternyata persamaan reaksi itu masih ada hubungannya dengan hukum dasar itu. Boleh pakai hukumnya Gay-Lussac, boleh pakai hukumnya Avogadro. Gay-Lussac itu percobaannya begini. Kalau dia punya 2 liter hidrogen, dicampur dengan 1 liter oksigen, ternyata uap air yang dihasilkan adalah 2 liter. Lu sebandingkan 2:1:2. Le Avogadro ngomongnya gini, kalau saya punya 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen, bisa membentuk 2 molekul uap air. Juga 2:1:2. Nah, ternyata perbandingan volume, perbandingan molekul itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi ada hubungannya antara persamaan reaksi dengan hukum gas itu. Jadi nyambung ya, antar konsep itu berhubungan. Ada sesuatu yang baru nggak, Rek, dari persamaan reaksi ini? Yang tadi nggak ada, di sebelumnya nggak ada. Ininya apa gramnya? Ininya ya, dalam kurung ini Mas ya, sampai jeli Mas, betul Mas. Yang ada di dalam tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung itu Mas, ini menunjukkan wujud zat ternyata. Bukan gram, menunjukkan wujud zat. Nah, wujud zat di kimia itu ada 4 yang dikenal. G itu mengindikasikan bahwa zatnya adalah berwujud gas. Berarti hidrogen itu wujudnya gas. Oksigen itu wujudnya gas. Uap air juga gas begitu. Nanti ada juga yang simbolnya S, Mas. Mbak. S itu dari apa? Dari kata solid yang menunjukkan zatnya berwujud padat. Misalnya ada kalsium, ada magnesium, itu wujudnya adalah S. Nanti begitu. Ada juga yang L kecil. Ini dari kata liquid. Liquid itu artinya cairan murni. Misalnya air murni. Misalnya minyak murni. Itu simbolnya boleh pakai L. Dan yang terakhir itu pakai aki. Dari kata aquos yang artinya adalah larutan. Misalnya gula dicampur dengan air. Simbolnya nggak boleh lagi L. Karena di dalam air sudah ada gulanya, simbolnya adalah dalam bentuk aki, karena dia dalam kondisi larutan. Begitu. Paham ya sekarang ya? Jadi selain ada koefisien, ada indeks, ada tanda panah, juga ada wujud zat di dalam persamaan reaksi kimia. Deal ya? Paham ya? Lanjut, ini contohnya, Rek. Percobaannya siapa tadi yang pembentukan air? Gay-Lussac. Ini ada hidrogen, ini ada oksigen. Kalau dicampur dengan sedikit pemanasan, dia bisa membentuk uap air. Ini peristiwanya, Rek. Ini peristiwa kimianya. Lah bagaimana persamaan reaksinya? Menyimpulkannya agar lebih mudah. Ternyata begini simbolnya. Hidrogen itu simbolnya H2. Karena setiap atom hidrogen mesti berikatan dengan sesamanya membentuk 2-2 begini. Unsur diatomik namanya H2. Oksigen ya sama, simbolnya menjadi O2. Wujudnya gas membentuk uap air. Simbolnya adalah H2O. Intinya hidrogennya 2, O-nya 1 yang berwarna merah. Makanya H2. Nah sekarang anak-anak, apakah jumlah atom di kiri dan kanan panah sudah sama? Sudah. Hidrogennya di kiri berapa? Di Belum, kiri belum. Hidrogennya 2, oksigen 2. Di sini hidrogennya berapa? 2. Oksigennya di sini berapa? Oh, 2. Di sini berapa? Oksigennya 1. Belum sama. Berarti kalau belum sama, persamaan reaksinya belum benar. Istilah di kimia belum setara gitu. Lah tugas kita adalah membuat ini menjadi sama begitu, Mas. Namanya proses penyetaraan persamaan reaksi. Nah, bagaimana cara menyamakannya?
di depan senyawa-senyawa yang belum sama nanti kita tambah dengan koefisien. Itu caranya. Coba ya. Hidrogennya 2. Wes sama hidrogennya. Tapi oksigennya ini 2, ini 1 belum sama. Agar sama ya apa terusan? Mana yang Koefisiennya dikasih 2. koefisien? Gimana, Mas? Koefisiennya dikasih angka 2. Angka 2 di sebelah mana itu? Di hanya mungkin Di hanya O2-nya apa H2O-nya? H2O. Di H2O-nya. Pinter. Ternyata yang ditambahkan adalah di H2O. Kenapa kok di H2O? Tujuannya menyamakan oksigennya ini, Mas. Ini kan 2. Di sini kan masih 1. 1 kali berapa agar sama-sama dengan 2? Maka 1 kali 2. Bacanya begitu. Sehingga di molekul air perlu dikasih koefisien 2. Kalau sekarang ada koefisien 2, hidrogennya sama enggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi berapa yang di kanan ini? 4. 4. Di sini jadi berapa? 2. Itu Hasilnya 2. jadi 4. Agar sama, diapakan terusannya yang sebelah sini? Dikasih koefisien 2 juga? 2 juga. Pinter. Begitu caranya. Sehingga kalau 2 kali 2 sama dengan 4 yang di sini. Begitu ya? Paham cara menyamakan persamaan reaksi? Insya Allah, Mister. Ya Allah. Ini contoh yang pertama. Pelan-pelan kita ngambil contoh yang bertahap. Jadi kalau air hidrogen oksigen bentuk air berarti perbandingan gini, Mas. 2 banding 1 banding 2 perbandingannya. Hidrogennya 2 bagian, oksigennya 1 bagian, air yang terbentuk pasti 2 bagian. Dimanapun wis terjadi yang sama. Ini contoh yang kedua. Ada pembentukan amonia. Untuk bahan pupuk ini biasanya. Bentuknya ini, Mas. Dari gas ini, Mas, Mbak. Nitrogen dan hidrogen, Mbak. Baru bisa menghasilkan amonia yang ada di sini. Persamaan reaksinya bagaimana? Begini. Nitrogen wujudnya gas, hidrogen wujudnya gas, amonia awal sebelum sampai di sini juga gas wujudnya. Cuma kalau sudah sampai sini wujudnya cair. Kita cek, sudah sama belum atom-atom di kiri dan kanan panah? Belum. Belum. Agar sama, mana yang ditambah koefisien pertama kali? Ininya, NH3-nya. NH3. Berapa koefisien yang ditambahkan di sini? 2. 2. Kenapa kok 2? Karena biar N-nya jadi 2. Pinter. Tujuannya menyamakan atom nitrogennya. Gitu. Nah sekarang hidrogennya sama enggak? Enggak. Enggak. Ini 2 kali 3 jumlahnya berapa jadinya? 6. 6. Agar sama, berapa koefisien di sini, Mas, Mbak? 3. 3. Lu pinter kan? Gampang? Kapan kayaknya? Itulah kimia, selalu mudah begitu. Ada pertanyaan? Nanti tugasnya juga kayak begini anak-anak, belajar menyetarakan persamaan reaksi. Pengen belajar berapa hari ini untuk tugas? 10? 15? 100? 5. Ya Allah, ditawari 10, jauh 5 loh, Rek. Ya wes, nanti tak usahakan 5 ya. Tak usahakan 5 tugas hari ini. Diceklah di GC jam 12 ke atas, nanti soal sudah ada. Oke. Itu cara menyetarakannya. Nah, sekarang anak-anak, ternyata ada jenis-jenis persamaan reaksi. Ini perlu tak kenalkan ya. Perlu tak kenalkan, biar nanti kalau pas ketemu ini jenis persamaan apa anak-anak tahu. Yang pertama ini, ada yang disebut reaksi pembentukan. Cirinya, unsur-unsur bergabung membentuk senyawa. Itu adalah pembentukan anak-anak. Ini misalnya ya, hidrogen, oksigen membentuk air. Ini unsur, ini senyawa. Jadi boleh disebut sebagai reaksi pembentukan. Ini dipakai di kelas 11 anak-anak jenis reaksi itu. Tak kenalkan sekarang. Yang kedua, ada reaksi penguraian, kebalikannya. Berarti senyawa diubah menjadi unsur dan unsur. Atau menjadi senyawa-senyawa. Boleh kayak begitu. Ini contohnya. Ini senyawa, ini unsur, ini unsur. Ini senyawa, ini unsur. Boleh kayak begitu. Yang penting ada senyawa berubah menjadi yang lainnya. Itu adalah penguraian.
Paham ya? Ini gampang ini, jenis-jenis ini. Yang ketiga, nah ini yang paling sering keluar di kelas 11 ini nanti, yaitu reaksi pertukaran tunggal. Istilahnya aneh ya, pertukaran tunggal. Apa sih maksudnya? Ini loh maksudnya, Rek. Coba kita di sekolah, bisa praktikum ini. Ada asam klorida, tak masukkan magnesium, akan terjadi gas kayak gini, Rek. Ini gasnya lagi dibakar, bisa langsung terbakar. Duak gitu ya. Bisa meledak gasnya ini. Namanya gas hidrogen. Jadi magnesium yang berwujud padat, ketemu HCl dalam bentuk larutan, membentuk MgCl2 dalam bentuk larutan, dan hidrogen berupa gas. Ini hidrogennya. Mana sih yang disebut pertukaran tunggal itu? Ini loh maksudnya. Mg awalnya berikatan dengan apa, Rek? Gak berikatan dengan apa-apa kan ya? Dia sendirian ini, jomblo ini awalnya. Tapi di sebelahnya ada HCl. H berikatan dengan Cl. Nah sekarang Mg-nya berubah. Mg berubah jadi ini. Ngikat apa dia? CL Dari mana Cl-nya? dari HCl. Ya. Artinya dua ini bertukaran pasangan. Ini pelakornya ini. Ini pelakornya. Iya. Misalnya ini Mbak Sahlini sama Mas Arsad, ini ada Mas Kimi di sini. Lah Mas Kimi pelakornya gitu. Itu boleh kayak begitu. Itu ya, cirinya yang awalnya gak ngikat apa-apa, mengikat yang lain. Itu adalah pertukaran tunggal. Lah ini reaksi berbahaya. Pertukaran rangkap, jadi saling tukar-tukaran pasangan. H awalnya ngikat Cl. Na awalnya ngikat OH. Sekarang ditukar posisinya. Na ngambil Cl, jadi NaCl. OH ngambil H, jadi H2O. Ini namanya pertukaran rangkap, karena di sini saling bertukar posisi. Begitu. Jadi ada tukar tunggal, ada tukar rangkap. Ini kelas 11 ya. Detailnya nanti akan dibahas sama guru kelas 11. Terakhir, yang akan sering kita urusi sekarang, yaitu adalah reaksi pembakaran. Cirinya ini anak-anak. Ada molekul oksigen. Kalau ada oksigen di sebelah kiri, itu pasti reaksi pembakaran. Begitu. Contohnya tadi ya, ada LPG, salah satu gasnya metana, dibakar, loh kayak begini. Selesai materinya. Ada pertanyaan? Mister mau tanya. Berarti kalau misalnya pembentukan air juga termasuk reaksi pembakaran kah? Boleh disebut kayak begitu. Jadi kalau yang ini ya, kan ada hidrogen sama oksigen. Ini juga boleh disebut reaksi pembakaran hidrogen karena ada oksigennya di sini. Boleh, Mas, nggak apa-apa. Begitu. Sip, Mas, pertanyaannya, Mas. Ada lagi, yuk. Mister. Hmm. Tadi yang pertukaran yang dibalik tadi apa namanya, Mister? Saya lupa. Pertukaran. Ya, yang tadi yang nomor 2, nomor 2. Yang ini ya? Ya. Penguraian. Itu senyawa, kan senyawa menghasilkan senyawa plus senyawa kan, Mister. Nah, itu kalau bisa nggak, Mister, kalau senyawa menghasilkan senyawa plus unsur? Ini contohnya. Senyawa, senyawa dan unsur. Ini bisa, Mas. Lah, apa yang menghasilkan senyawa-senyawa? Ada, misalkan ini. Tak ambilkan satu contoh ya. Tak copy paste. Yang sama-sama menghasilkan senyawa, tak taruh di atas saja, karena nggak cukup di bawah. Misalkan ini. NH4, aduh, kok jadi gini? NH4OH. Kalau ini dalam bentuk larutan, wujudnya Ag, itu bisa jadi ini, Mas. NH3, ini wujudnya juga jadi Ag, sama satunya H2O. Ini L. Nah ini yang menghasilkan apa tadi, Mas? Senyawa menghasilkan senyawa dan senyawa. Kalau yang ini senyawa menghasilkan unsur dan menghasilkan senyawa dan unsur, begitu. Jadi contohnya ada 3 kemungkinan, begitu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi, Rek, sebelum kita ke berlatih penyetaraan? Misal cara nentuin itu padat atau cair atau gasnya itu gimana?
Kalau untuk anak-anak kelas 10 sementara itu dikasih simbolnya sama gurunya, Mas. Nanti kalau sudah kelas 3 baru kita belajar ini wujudnya padat apa enggak gitu kelas 12-nya atau kelas 11-nya nanti. Waktu bab kelarutan itu sudah ada. Gitu ya. Untuk sementara sama guru akan dikasih wujudnya apa-apa dulu. Tapi kalau sama sudah paham wujud dalam kehidupan sehari-hari ya nggak apa-apa. Misalkan gula wujudnya apa? Berarti simbolnya segitu nggak apa-apa, Mas, sudah paham. Beberapa senyawa seolah sudah paham wujudnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Bertahap aja kalau pengenalan wujud. Kalau dulu saya ngajar RSBI itu di kelas 10, Mas, harus sudah paham. Ini wujudnya padat, solid, gas itu di kelas 10. Sekarang nggak tak sampaikan ke situ. Kasihan anak-anak. Terlalu berat. Coba ya, kita berlatih ini aja sekarang fokusnya. Berlatih menyetarakan. Contoh pertama dulu. Ada Mg, ada O2, ada MgO. Mana yang dikasih koefisien duluan? MgO. Berapa yang ditambahkan koefisiennya? 2. 2. Kenapa kok 2? O-nya 2. Karena dia Terus mana lagi yang ditambah koefisien? Mg. Berapa yang ditambahkan? Berapa? 2. 2 juga, karena MG-nya di sini ya 2. Nggak usah ragu-ragu lah, Mas. Yakin aja gitu. Ini 2 ya 2. Gitu. Beres, nomor 1. Ya nomor 2 yuk. Mana dikasih koefisien duluan? AlCl. Betul. Berapa yang ditambahkan di sini, Mas? Ini ada triknya. Triknya gimana? Kalau anak-anak menjumpai ada unsur yang jumlahnya ganjil, misalkan 3 begini ya, 3, 5, atau 7, agar lebih mudah anak-anak, ini ubah menjadi genap. Dengan cara memberi koefisien genap, misalnya dikasih koefisien 2. 4 boleh, 6 boleh, nggak masalah. Yang penting dikasih koefisien genap untuk mempermudah penyelesaian. Ketemu ganjil ya, usahakan dikasih genap. AL-nya jadi berapa? 2. Berarti AL yang di sini koefisiennya jadi berapa? 2. Bentar, begitu. Terus CL-nya jadi berapa yang di sini? 3. 3, pintar. Kenapa kok 3? Karena di sini 2 kali 3 kan jumlahnya 6. Sini juga harus 6. 3 kali 2. Bagus. Yang nomor 3 yuk. Ini C. Ada berapa C-nya? 2. Di sini C-nya berapa? 1. Hidrogennya berapa di sini? 6. Di sini berapa? 2. Oksigennya di sini berapa? 2. Di sini? 2. 2. Di sini? 1. Berarti totalnya 3. Anak-anak, kalau sampean menjumpai kayak begini ya, oksigen di kanan munculnya 2 kali. Ini usahakan dikerjakan terakhir oksigennya. Ojo di awal. Di awal tambah bingung. Jadi yang muncul di 2 tempat, usahakan disamakan paling akhir. Kita cari yang jumlahnya muncul satu-satu. Ini C-nya kan muncul 1 kali, juga muncul 1 kali. Samakan yang C-nya dulu lebih mudah. Berapa di sini berarti koefisiennya? 2. 2, benar. Terus, mana lagi? Hidrogennya di sini 6, di sini berarti berapa? 3. 3, bagus. Nah, sekarang baru oksigen. Ada berapa oksigennya di sini? Itu 2. 1 aja. 4. 2 kali 2? 4. Oh, 4. Yang di sini 3 kali 1. 3. Totalnya berapa oksigennya? 7. 7. 4 ditambah 3 totalnya 7. Lah di sini ada berapa, Mas, Mbak? 2. Itu 2. Agar sama, berarti dikali berapa koefisiennya? Waduh. 3,5. 3,5, betul. Lah sekarang ada ketentuan di persamaan reaksi kimia itu. Kita tidak diizinkan menuliskan persamaan reaksi dengan koefisien pecahan. Nggak boleh. Itu untuk kimia. Lah terus ya apa? Agar ini tidak jadi pecahan. Dibulatkan dengan cara semuanya dikali 2 begitu. Mesti begitu, Mas. Kalau ada koefisien pecahan wajib diubah menjadi koefisien bilangan bulat. Nah, jadinya gimana? Ini artinya kan 1 tuh ya. 1 dikali 2. Jadi berapa koefisien di sini? 2. 2. Lagi tuh jadi 2. Yang ini jadi berapa?
7. 7, pintar. Ini jadi berapa? Itu 4. 4. Ini jadi berapa? 6. Nah, begitu caranya. Jadi kalau ketemu yang pecahan, jadi genap. Paham ya? Alhamdulillah. Kalau yang ini. Ini disamain halnya dulu. C-nya nggak usah ya. C-nya sudah sama-sama 1 ya. Nah, Berarti di sini berapa? di situ adalah 2. 2. Bagus. Terus? Perlu. Berapa oksigennya? Ini 2, ini 2. Dikasih koefisien 2. 2, bagus. Pinter, Mbak. Luar biasa. Begitu caranya. Berarti sudah paham ya menyetarakan ya? Alhamdulillah. Arah ini luar biasa. Cepat belajarnya. Oh, berarti kalau misalnya ada yang itunya sama, berarti yang di kanan tuh ditambah dulu, terus habis itu yang di sana dibagi gitu? Nggak apa-apa, disesuaikan gitu, Mas. Boleh kayak begitu. Gitu, Mas Arsyad ya? Iya, Mister. Ada pertanyaan lagi, silakan.